Pak Adi ini saya instruksi nih, tekono saya asuransi ini mobilnya biro, barang biro, sing bisa diklaimno. Kelihatan nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Haryati dan Pak Polisi. Mengenai saya panggil ke sini ya. Nah, ini kan Pak Haryati nanti akan menjadi seorang driver dan Pak Ahmad Fauzi akan juga menjadi seorang driver. Untuk mengenai di sini itu ada dedikasi atau DMS atau dari driver super driver skill atau super driver service ya Pak Haryati ya Pak Fauzi ya. Yang mana ini ada tulisan DMS Pak. DMS itu adalah Driver Management System. Yang isinya super driver skill ini itu SOP di saat berkendara. Tujuannya apa Pak? Demi keselamatan. Itulah kunci saya melakukan sama kalian. Lanjut di slide selanjutnya, dedikasi Pak. Dedikasi itu adalah menghadirkan diri secara utuh kemajuan pribadi, perusahaan, dan keluarga. Kenapa harus menghadirkan diri secara utuh? Itu mulai dari penilaian Pak ya. Penilaian atau kesungguh-sungguhan driver itu ya secara kasar tidak terlalu banyak izin Pak ya. Dia dengan sungguh-sungguh kerja ingin menafkahi keluarga di situ. Untuk kemajuan pribadi, perusahaan, untuk memajukan perusahaan dan bisa karena kalau perusahaan itu maju, keluarga juga mendapatkan untungnya apa? Ya Pak Haryati tetap bekerja sampai di batas maksimum usia. Untuk mengenai disiplin, patuh dan taat terhadap norma, etika serta peraturan yang ditetapkan. Di sini Pak Haryati dan Pak Fauzi itu nantinya akan ketemu dengan sistem BIMover. Sistem BIMover itu ada ada penginputan BBM. BBM tersebut ada juga penginputan kilometer BBM, kilometer yang ada di BIMover itu harus sesuai Pak. Dengan cara apa Pak? Melihat secara teliti di foto. Kalau misal di BIMover di Odoo itu 1, 2, 3, 4, 5, namun di pengetikan Bapak itu ya harus 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena kalau tidak sesuai nanti akan untuk penyesuaian kembali dengan melakukan punishment, pemberian punishment ke driver yang salah menggunakan ya. Karena Odoo itu penting harus sesuai dengan yang ada di BIMover. Tujuannya demi manajemen itu melihat apakah waktunya dia melakukan perbaikan atau bagaimana Pak ya. Dan untuk perilaku tersebut harus dilakukan setiap hari. Kalau Bapak setiap hari melakukan hal tersebut, itu akan menjadi wujud disiplin yang tidak harus disuruh kembali Pak. Untuk kompeten, terus belajar mengembangkan kemampuan agar menjadi ahli di bidangnya untuk menghasilkan yang terbaik. Saat ini kan Bapak kan masih dalam kategori driver baru ya Pak. Yang pastinya driver baru tersebut itu masih meraba-raba letak toko. Letak toko ini posisinya di mana ya Pak. Jadi kalau masih baru itu yang saya sarankan jangan malu bertanya ya Pak. Dan tidak dibenarkan pertanyaannya ketika saya di jalan. Tentunya kenapa Pak kalau tidak boleh bertanya terlebih dahulu, kita lanjut ke arah sana. Takutnya Bapak salah membaca inisial alkohol itu karena toko itu jalan itu banyak yang namanya sama. Takutnya Bapak, oh ini GJMA, tokonya ada di Banyuwangi. Padahal toko GJMA itu Gajah Mada Jember. Kalau Banyuwangi itu GMDA, Gajah Mada Banyuwangi. Misalnya seperti itu. Itu aman. Nah, selalu bekerja dengan aman untuk menjaga keselamatan diri, perusahaan dan pelanggan. Caranya bagaimana Pak?
agar kita aman dalam bekerja, ya memang tetap fokus Pak saat berkendara, hindari apa itu yang distraksi, tidak overspeed dan yang lain sebagainya, ya Pak. Sinergi, bekerja sama, saling menghargai untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi ada bekerja sama Pak. Nah, ketika ada contoh kecil, semisal ada rekan driver yang mengalami kesusahan karena bannya itu bocor, ya Pak ya. Nah, kita diperbolehkan membantu, namun tidak boleh yang membantu itu kurir-kuriran sehingga tidak berjalan, ya Pak. Kita boleh membantu, misalkan dan membantu dan saling menghargai. Nah, saling menghargai itu apa Pak? Jadi jaga sesama driver jangan sampai di situ Pak ya. Integritas, ini yang saya harapkan ya Pak ya, dan manajemen harapkan ke semua driver. Integritas adalah selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Nah, ini kan driver itu dibawakan kendaraan Pak ya, dibawakan kendaraan dan dibawakan isi dalam kendaraan. Halo Mas Raffi, harus bersikap jujur bagaimana? Ya bagaimana Mas? Kita harus caranya bagaimana untuk bersikap jujur? Karena ada keluarga yang menunggu rezeki kita Pak, yang ada di rumah. Kita bekerja bukan untuk 1 sampai 2 hari saja Pak, lalu bekerja sampai di batas maksimum. Itu ya. Dan yang saya harapkan jika kita Bapak pas waktu melamar itu kan untuk menafkahi keluarga ya Pak ya. Mas, jadi menafkahi keluarga dengan keinginan sungguh-sungguh itu tolong terapkan sampai akhir hayat Bapak ya Pak ya. Lanjut di gambar yang selanjutnya, daily inspection to diesel. Kita itu sudah CDD maupun CDE. Ada RPM, ada rasio. Nah, rasio CDD itu standar dari manajemen itu 1:7,25. Itu yang harus ditempuh semua driver Pak ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, RPM tetap dijaga. Kurangi menggunakan skep ya Pak ya. Kurangi penggunaan skep. Dan untuk pemilihan SPBU yang ada di Bimover itu harus SPBU PT Setra Prakarsa, tidak boleh yang lain ya Pak. Dan pembelian itu harus solar dan aplikasi itu ada di mana solar permalet dan lain sebagainya. Namun pengisian tersebut harus sesuai Pak. Solar tidak boleh dexlet maupun yang lain. Kalau semisal memang ada arahan dari operasional, itu diperbolehkan mengisi dexlet ataupun biosolar. Tapi satu paket sama untuk BBM Pak ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, di situ Pak ya. Nah, itu harus di luar pembelian di luar solar itu harus persetujuan OPC Pak ya. Iya, satu pintu maksudnya itu. Lanjut sih. Satu paket apa beda metode pengecekan kendaraan ini yang harus dilakukan setiap harinya. Tidak satu paket sama. Karena apa? Inilah metode safety saat mau melakukan pengendaraan. Lanjut di gambar yang selanjutnya. Gambarnya metode pengecekan kendaraan. Bodi dan ban. Itu mulai pertama kerusakan bodi, tekanan ban. Nah, caranya bagaimana? Diketok atau kalau nyaring itu berarti tekanannya sudah cukup. Kalau terlalu nyaring berarti terlalu keras Pak. Bisa dicek di tempat pengisian angin ya Pak ya. Oh, pondok kelor kondisi ban. Apakah kondisinya itu Mas, kondisi ini berarti kan salahnya gembok bukan salahnya jangan sampai keras, itu diperiksa di bulanan Pak ya. Karena apa? Kalau menghadapi musim Mas, hujan, aku minta tolong nanti pulangnya ya. Sampai itu tinggal berapa tuku? Fungsinya berkurang ya Pak ya. Tinggal berapa tuku? Harus diketahui. Kalau kaca nggak apa-apa, bodinya nggak apa-apa. Sebelum berangkat. Kenapa Pak? Karena bertujuan. Siapa sih yang merusakkan merusakkan di situ Pak ya? Halo Mas. Dan ban serep harus dicek sebelum berangkat. Sampai tinggal berapa tuku? Ketika pas waktu berkendara, ternyata ban serepnya memang sudah tidak ada Pak. Namun dari driver yang lagi kalau sudah selesai telepon saya ya. Jelasnya kan sampean nanti lewat konser lagi kan. Akan menjadi beban Muter lagi di Bondowoso kan ya lewat konser ya.